Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 652 sampai dengan 654 Formasi 5 Utama. Swoosh. Mata semua orang pertama-tama terfokus pada Dr. Sony. Kemudian mengikuti arah pandangan Dr. Sony untuk melihat ke arah Peter. Tangisan Wendy tiba-tiba berhenti. Kemudian juga melihat ke arah Peter. Sekilas dia langsung mengenali bahwa pemuda inilah yang dia lihat sebelumnya. Dokter Ajaib Gunawan. Beneran Dokter Ajaib Gunawan. Wendy mendorong Joko dan berlari menuju Peter. Apa? Mata Joko tiba-tiba melebar, dan menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Pada saat ini, pandangan semua orang beralih ke arah Peter, dan nama Dokter Ajaib Gunawan terus dipanggil tanpa henti. Joko tercengang. Peter ini adalah Dokter Ajaib Gunawan. Dia juga menyelamatkan Nyonya Besar Wanda sebelumnya. Gedebuk. Wendy langsung berlutut kepada Peter dan menatap dengan mata penuh memohon. Dokter Ajaib Gunawan, maaf, sikapku tidak seharusnya tidak seperti itu sebelumnya. Tolong selamatkan ibuku, aku mohon. Wendy berlutut sambil terus memohon pada Peter. Mata Joko yang awalnya sudah lebar menjadi melotot sekarang. Dia tahu betul betapa sombongnya karakter adiknya ini. Tapi saat ini, adiknya benar-benar berlutut untuk memohon pada Peter yang hanya seorang pemuda. Ini membuat Joko tidak tahu harus bagaimana. Dok, Pang. Joko menatap Peter karena tidak tahu harus memanggil Dokter Ajaib Gunawan atau Panglima Peter. Siapkan semua yang aku butuhkan. Peter menopang lengan Wendy dengan satu tangan untuk membantunya berdiri, kemudian berkata kepada Dokter Sony. Dokter Ajaib Gunawan, semuanya sudah siap. Dokter Sony mengangguk dengan cepat dan saat kepada Peter. Saat ini semua ahli beserta dokter dan Wendy menganggap Peter sebagai tulang punggung mereka. Bahkan menganggap Peter sebagai penyelamat. Itu karena hanya Peter yang bisa menyelamatkan Nyonya Besar Wanda dari tangan malaikat kematian. Dokter Ajaib Gunawan, Anda beneran mahir dalam medis. Joko menggertakkan gigi dan melangkah maju sambil bertanya pada Peter. Tanganku bisa membunuh sekaligus menyelamatkan orang. Hanya tergantung niat. Peter melirik Joko, mengambil sarung tangan medis dari Dokter Sony, dan memakai dengan terampil. Tolong bantu ibu saya bisa menjanjikan apa saja. Joko menggertakkan gigi dan memohon pada Peter. Menyelamatkan nyawa lebih penting sekarang. Kita bicarakan setelah semua ini selesai. Peter tidak memanfaatkan situasi ini untuk mengancam Joko, tapi langsung berbalik untuk berjalan ke bangsal. Joko menatap kosong ke arah Peter dengan banyak pikiran yang melintas di dalam benak. Peter sebenarnya bisa memanfaatkan situasi ini untuk negosiasi persyaratan dengan Joko. Pada saat kritis seperti ini, jangankan syaratnya adalah mengikuti Peter, bahkan diminta memimpin pasukan untuk menyerang Dedi sekalipun Joko akan setuju tanpa ragu. Hanya saja Joko tidak menyangka Peter langsung pergi menyelamatkan ibunya tanpa menyebutkan syarat apapun. Ini membuat pikiran Joko terasa campur aduk. Fiu, baguslah. Baguslah kalau Dokter Ajaib Gunawan sudah datang. Sekarang Wendy sangat yakin dengan kemampuan medis Peter, dan air matanya sudah berhenti mengalir. Dia yang menyelamatkan ibu sebelumnya. Dengan mata kusam, Joko bertanya pada Wendy. Iya, dia itu Dokter Ajaib Gunawan. Sebelumnya rumah sakit mengeluarkan pemberitahuan penyakit kritis, dan Dokter Ajaib Gunawan yang menyelamatkan ibu kita. Dokter Ajaib Gunawan juga bilang penyakit ibu kita butuh pengobatan kedua kalinya sebelum dapat disembuhkan, tapi kita tidak memperhatikan itu sama sekali. Wendy mengangguk berulang kali, dan matanya tertuju pada pintu bangsal. Joko menarik pandangannya, dan menatap Oscar beserta Damian dengan tatapan yang rumit. Dia tidak pernah berpikir bahwa Peter, seorang pria yang dikenal sebagai dewa perang yang tak terkalahkan, akan memiliki keterampilan medis yang sehebat ini. Dewa perang, dan dokter ajaib.
Satu orang yang dapat melakukan dua hal yang sama sekali berbeda. Bisa membunuh dan juga bisa menyelamatkan. Mau membunuh atau menyelamatkan, itu semua tergantung pada pikirannya. Selain itu, pada saat kritis seperti ini, Peter tidak meminta syarat apapun, yang membuat Joko sangat mengaguminya. Kak, dia itu penyelamat ibu kita. Keluarga kita berhutang budi padanya. Jika tidak ada dokter ajaib Gunawan, maka kita tidak akan punya ibu lagi. Kamu harus berterima kasih padanya setulus mungkin. Kata-kata Wendy membawa Joko kembali ke kenyataan. Aku tahu. Joko menggertakkan gigi sambil mengangguk. Bagi Joko yang merupakan seorang anak yang berbakti, ibunya yang terselamatkan membuatnya lebih bersyukur dari apapun. Inilah berhutang budi, lebih tepatnya berhutang nyawa. Tapi barusan, dia justru mengatakan bahwa atasannya sangat baik padanya, sehingga tidak bisa menyetujui persyaratan Peter tepat di hadapan Peter secara langsung. Kebaikan macam apa yang besar dari berhutang nyawa? Memikirkan hal ini, Joko merasa sangat bersalah. Pada saat yang sama, keputusan lain telah diputuskan di dalam hatinya. Sejak zaman kuno, kesetiaan dan bakti itu sulit untuk dicapai. Dan sekarang, mau bagaimanapun Joko harus kehilangan salah satunya. Setiap detik dan menit terus berlalu. 20 menit kemudian, Peter perlahan keluar dari bangsal. Beberapa dokter ahli segera masuk ke dalam bangsal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Keajaiban muncul kembali. Kondisi Nyonya Besar Wanda sudah kembali normal. Setelah pemeriksaan dilakukan oleh dokter ahli, mereka semua berteriak penuh heran. Kekhawatiran Joko dan Wendy akhirnya bisa lega. Wendy menoleh ke Peter dan hendak berlutut, tapi ditahan oleh Peter lagi. Joko berdiri di samping ranjang rumah sakit. Setelah melihat monitor pasien Nyonya Besar Wanda telah kembali stabil, dia kemudian berjalan keluar dengan emosi yang rumit. Begitu Henry nanti, jangan beritahu mereka tentang dokter ajaib Gunawan. Joko memandang Wendy dan yang lainnya untuk mengingatkan. Meskipun semua orang tidak tahu apa maksud dari Joko, tapi semuanya tetap setuju. Setelah menjelaskan semua ini, Joko perlahan berjalan keluar dari bangsal dan mendatangi Peter. Tuan Peter, saya ingin berbicara dengan Anda. Joko menggertakkan gigi saat berkata kepada Peter. Peter sedikit mengangguk, lalu berjalan keluar. Rumah Teh Moody. Di dalam ruangan, Peter dan Joko duduk saling berhadapan. Oscar dan Damian berdiri di belakang Peter. Tapi Joko tidak membawa siapapun untuk menunjukkan ketulusan yang cukup. Pertemanan mereka belum sampai pada pembicaraan yang dilakukan di atas meja anggur. Oleh karena itu, tempat seperti rumah teh adalah tempat yang paling cocok. Panglima Peter, silakan minum teh. Joko membuatkan teh untuk Peter, lalu berdiri secara perlahan. Dia masih tidak punya nyali untuk duduk di depan Peter. Duduk. Peter mengucapkan itu, dan membuat Joko tidak berani membangkang. Jadi pada akhirnya ikut duduk. Joko memandang Peter dengan tatapan yang rumit. Ada banyak sekali hal yang ingin dia katakan, tapi tidak tahu harus bagaimana untuk saat ini. Panglima Peter, terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan hidup ibu saya. Joko duduk tegak dan melihat dengan tatapan yang sangat serius. Hanya butuh sedikit usaha. Peter mengambil cangkir teh dan menjawab dengan santai. Tapi bagiku, itu bagaikan berhutang nyawa. Anda adalah penyelamat keluarga kami. Meskipun Joko tahu bahwa dia seharusnya tidak membantah kata-kata Peter, tapi dengan kepribadiannya yang belak-belakan itu, dia masih ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Peter. Baguslah kalau Nyonya Besar baik-baik saja. Peter meletakkan cangkir tehnya saat menjawab. Panglima Peter, waktu adik saya menelepon barusan, Anda bersikeras ingin ikut. Apa itu berarti Anda sudah tahu bahwa orang yang pernah Anda selamatkan adalah ibuku? Tapi kenapa Anda tidak memberitahuku tentang itu? Joko menggertakkan gigi dan mengajukan pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan.
Walaupun aku telah jatuh ke titik ini, tapi aku tidak akan memanfaatkan hal semacam itu untuk memeras orang lain. Aku menyelamatkan nyawa orang lain tanpa memandang identitas. Kamu ingin ikut atau tidak itu terserah padamu. Menyelamatkan orang lain itu adalah urusanku, dan aku tidak akan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk memaksamu mengikutiku. Setelah Peter mengatakan itu, Joko mengangguk berat dan merasa kagum dari lubuk hatinya. Jika Peter memanfaatkan situasi ini untuk memaksa Joko, maka satu-satunya pilihan yang bisa Joko buat adalah mengikuti Peter. Tapi kalau semuanya berjalan seperti itu, Joko pasti tidak akan mengikuti Peter dengan tulus. Tapi Peter tidak melakukan itu, yang justru membuat Joko merasa tidak boleh mengabaikan hutang budi ini. Panglima Peter, apa yang Anda ingin saya lakukan? Joko mengepalkan tangan, kemudian meletakkannya di atas lutut, dan menundukkan kepala untuk mengajukan pertanyaan. Sebenarnya, Joko tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang, sehingga ingin meminta Peter untuk memandu jalan. Ikuti saja kata hatimu, kemudian semuanya tergantung takdirmu. Peter melirik Joko, tapi menyerahkan pengambilan keputusan kepada Joko sendiri. Setelah percakapan tersebut, ruangan menjadi hening untuk waktu yang cukup lama. Peter tidak terburu-buru dalam menunggu jawaban dari Joko. Pada saat ini, di dalam bangsal rumah sakit, Henry tiba sambil membawa Carlo. Namun, dia justru merasa canggung saat menghadapi Wendy. Waktu Nyonya Besar Wanda jatuh sakit sebelumnya, dia beralasan tidak tahu. Sedangkan kali ini, dia langsung mendapat kabar begitu Nyonya Besar Wanda jatuh sakit. Hanya saja dia sibuk mengembangkan sebidang tanah itu akhir-akhir ini dan sedang menandatangani kontrak penting, sehingga bisa tertunda cukup lama. Tak masalah, ibuku baik-baik saja. Wendy melambaikan tangan dengan santai tanpa banyak bicara. Bagus. Baguslah. Di mana Tuan Joko? Henry mengangguk berulang kali, lalu bertanya dengan hati-hati. Kakakku sudah pergi karena masih ada urusan. Wendy mengingat kata-kata Joko, dan tidak menyebutkan apapun tentang Peter kepada Henry. Henry mengangguk, lalu tinggal sebentar, dan pergi bersama Carlo ketika melihat bahwa tidak ada lagi yang dapat dia bantu. Dalam beberapa hari terakhir, dia benar-benar menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengembangkan tanah itu. Itu benar-benar menyibukkan sekali, oleh karena itu, tidak ada waktu untuk disia-siakan di sini. Ketika Henry pergi, Wendy bahkan tidak mengantar dengan hormat sama sekali. Ayah, aku sedikit marah melihat sikap Wendy. Carlo ikut Henry kembali ke dalam mobil sebelum mengatakan itu. Hehehe, kenapa marah? Apa aku berhutang pada mereka? Meskipun keluarga Nilo kita memang banyak menerima bantuan Joko, tapi semua ini juga usaha kita sendiri. Aku sudah menghubungi perusahaan besar di kota Handam. Selama kita mengembangkan sebidang tanah kita ini dengan baik, maka tak lama kemudian kita tidak akan membutuhkan Joko lagi. Pada saat itu, kita lihat apakah dia masih berani membuang muka seperti itu. Tapi sekarang, kita masih harus mengandalkan bantuan dari mereka. Henry mencibir, lalu menyalakan mobil dan pergi. Dalam rumah teh, suasana hening telah berlangsung selama 10 menit. Selama 10 menit, ekspresi Joko terus berubah, dan pemikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di dalam benaknya. Panglima Peter, saya sudah mengambil keputusan. Joko menggertakkan gigi dan menatap Peter. Peter hanya melirik Joko tanpa meminta jawaban darinya. Kamu mengerti upacara minum teh? Sambil berbicara, Peter dengan lembut mengambil cangkir teh dan meletakkannya di atas meja teh. Sedikit, Joko mengangguk dengan cepat. Peter tidak berbicara lagi, tetapi mengeluarkan 5 cangkir teh dengan tempat cangkir, dan perlahan meletakkannya di atas meja teh. Total 5 cangkir teh, 3 di kiri dan 2 di kanan. Susunannya terlihat sangat tidak simetris. Peter mengambil teko untuk menuangkan 5 cangkir teh, dan meletakkan kembali teko tersebut. Tuk, tuk.
Peter menekuk jari untuk mengetuk meja dengan ringan, seolah sedang menunggu sesuatu. Oscar melirik susunan teh yang telah disiapkan Peter, dan juga menatap Joko. Sedangkan Damian tampak bingung. Melihat susunan teh di depannya, Joko ragu-ragu selama 2 detik sebelum mengulurkan tangan untuk mengambil salah satu cangkir teh di sebelah kiri. Kemudian cangkir teh di tangannya tersebut dipindahkan ke susunan 2 cangkir teh yang ada di sebelah kanan. Ruangan menjadi hening. Peter tampak tenang sambil memainkan cangkir teh di tangan. Sedangkan Oscar dan Damian sedang menatap telapak tangan Joko. Saat ini, Joko telah memindahkan salah satu cangkir teh yang ada di kiri ke kanan. Susunan teh yang semula 3 di kiri dan 2 di kanan, menjadi 2 di kiri dan 3 di kanan. Namun, gerakan Joko terhenti saat ini. Semuanya dapat merasakan betapa rumit suasana hati Joko yang sekarang. Dia tampak sedang membuat keputusan yang sangat sulit dengan ragu. Seiring waktu yang terus berlalu, pemikiran yang tak terhitung jumlahnya juga terus melintas di dalam benak Joko. Sampai pada akhirnya, ada kilatan tekad yang muncul di matanya. Setelah itu, dia tidak ragu lagi untuk mengangkat cangkir tehnya, dan bersiap untuk meminumnya. Secangkir teh ini tidak begitu enak. Terkadang ada pilihan yang sekali ditentukan, maka tidak akan ada kesempatan untuk memilih ulang lagi. Peter menunduk sambil memainkan cangkir teh di tangan. Joko berhenti sejenak, lalu mengangkat leher untuk meminum abis teh yang ada di cangkir dengan sekali teguk. Tuk! Cangkir teh diletakkan di atas meja dengan suara yang nyaring. Tidak akan menyesal. Peter berhenti memainkan cangkir teh dan bertanya dengan lembut. Di kehidupan ini memang ada yang harus dilakukan, dan ada yang tidak boleh dilakukan. Seorang pria sejati di ketentaraan militer akan menepati janji, dan tidak akan menarik kembali kata-kata yang telah diucapkannya. Jadi mana mungkin menyesal? Nada dan tatapan Joko sangat tegas. Bagus. Peter bangkit perlahan tanpa banyak bicara lagi. Jawaban Joko sudah didapatkan, jadi tidak ada alasan untuk tetap berada di sini lagi. Lagi pula, identitas Joko sangat sensitif, jadi masih perlu memperhatikan beberapa pengaruh lainnya. Aku tahu kamu merindukan satu bungu. Pulanglah lebih dulu, aku akan meneleponmu untuk masalah ke depannya. Setelah selesai berbicara, Peter berhenti dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Joko mengangguk, lalu mengantar Peter ke pintu keluar, lalu pergi sendiri dari ujung lain koridor. Tepatnya di lantai bawah. Peter berjalan di depan sambil menatap ponsel. Oscar tersenyum dengan suasana hati yang sangat senang. Berakhir sudah keluarga Nilo. Oscar menggumamkan sesuatu dengan lembut, yang membuat Damian sangat bingung. Bagaimana mungkin keluarga Nilo bisa tamat riwayat hanya dengan minum secangkir teh? Joko juga tidak bilang akan berdiri di pihak Peter. Masuk mobil dulu. Aku ingin telepon dulu. Peter menunjuk mobil, lalu berjalan ke samping. Baik. Oscar mengangguk, dan membawa Damian ke dalam mobil. Kak Oscar, Joko tidak bilang akan bantu kita menangani keluarga Nilo. Pertanyaan terakhir Panglima kepadanya tentang apakah akan menyesal mengambil keputusan ini. Maksudku keputusan apa? Aku tidak dengar keputusan apapun yang Joko buat. Atau, aku sudah hilang ingatan. Pada saat ini, Damian merasa sangat penasaran untuk mengetahui jawabannya. 5 formasi utama. Senyum muncul di sudut mulut saat Oscar mengucapkan 3 kata itu. Apa itu 5 formasi utama? Mendengar ini, Damian menjadi semakin bingung. 5 cangkir yang disusun 2 baris, 3 di kiri dan 2 di kanan. Itu disebut 5 formasi utama. Susunan tes semacam ini awalnya digunakan untuk menguji musuh dan diri kita sendiri. Tapi Panglima menggunakannya di sini untuk membiarkan Joko membuat pilihan. Oscar melihat ke Joko yang sudah pergi di kejauhan. Lalu pilihan apa yang Joko buat? Damian yang memikirkan sesuatu pada akhirnya mengerti apa yang dimaksud Peter dengan menyiapkan 5 cangkir teh. Memindahkan salah satu cangkir teh yang ada di kiri ke kanan, yang berarti bersedia untuk berpindah pihak.
Tentu saja artinya memilih untuk berdiri di pihak Panglima. Ketika mengatakan itu, Oscar juga menghela nafas dengan emosi dalam hati. Sebenarnya, dia dalam keadaan yang sangat khawatir sepanjang hari ini. Identitas Peter harus dirahasiakan sepenuhnya. Jika identitas Peter terungkap, maka kematian adalah salah satu risikonya. Oleh karena itu, Oscar tidak pernah berani gegabah terkait masalah ini. Bahkan benar-benar perlu diekspos sekalipun juga tidak boleh terekspos kepada pihak tentara. Itu karena semua orang di ketentaraan militer mengenal Panglima Peter. Dan Peter tidak hanya bertemu dengan orang-orang di ketentaraan militer hari ini, tapi juga bertemu dengan Joko yang merupakan seorang tokoh besar. Siapa itu Joko? Menurut penyelidikan Oscar dan Damian, masih ada seorang tokoh berpangkat tinggi di ketentaraan militer yang berada di balik Joko. Dan tokoh besar di ketentaraan militer itu adalah bawahan langsung dari Dedi. Oleh karena itu, jika Joko mengetahui informasi tentang Peter, itu berarti tidak lama lagi Dedi juga akan tahu. Itulah mengapa Oscar sama sekali tidak paham alasan Peter melakukan ini. Tapi ternyata Peter sekali lagi berhasil mengendalikan situasi secara keseluruhan. Permainan pionyonya besar Wanda ini benar-benar gerakan yang tepat dan sepenuhnya memainkan peran penting. Ternyata begitu. Damian mengangguk dengan kagum. Ayo pergi. Peter memegang ponsel sambil berjalan menuju mereka berdua. Panglima, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Oscar tersenyum dan bertanya dengan sengaja. Memukul anjing. Peter mengatakan itu dan melangkah masuk ke dalam mobil. Oscar dan Damian tertawa terbahak-bahak. Seperti yang pepatah katakan, kita harus mendapat izin pemiliknya ketika ingin memukuli seekor anjing. Kini pemilik anjing tidak lagi ikut campur, sehingga tindakan mereka tidak akan terhalang oleh siapapun lagi. Kehancuran keluarga Nilo sudah ada di depan mata,